Halo Sobat Colikiawanku, bagaimanapun posisi kalian saat ini menunggu kami untuk ngobrol. Halo. Sekarang ya Om Ledowo ini nggak sendirian karena ada siapa di sini? Halo, nama saya Sukonto. Ada Sukonto yang dari kemarin nemenin kalian sebelum Om datang. Masih ingat kan sama Sukonto? Ini ada Sukonto dan saya ada Ledowo. Jadi kita adalah Sukonto. Ledowo, tapi jangan disambung. Oke, kita mau ngapain nih Su? Jadi, kita bakal nge-review sebuah alur film yang judulnya Love Clinic. Love Clinic, oh ya aku ingat Love Clinic tuh ya Su ya. Itu ceritanya tentang mbak-mbak Korea yang sebenarnya nggak begitu kimplah banget. Tapi dari pekerjaannya tuh dia tuh kerjanya tuh begitulah. Ceritain kamu aja deh Su. Film ini cerita tentang kisah cinta seorang dokter yang bernama Mbak Gil yang setiap hari memegang rudal dengan seorang laki-laki yang namanya Mas Wang yang juga setiap hari ngobok-ngobok serabi lempit. Kira-kira mereka bisa nggak ya saling pegang-pegangan dan obok-obokan? Daripada berlama-lama lagi, rilekskan pinggul kalian, siapkan tisu, dan kita putar intronya. Di awal film, kita akan berjumpa dengan Mbak Gil, seorang dokter ahli rudal dan dalam-dalamnya tampak ia sedang bekerja dengan mengobok-obok anus pasiennya. Namun sebelum itu, kita juga akan tahu bagaimana alerginya dia terhadap makanan pedas. Bahkan, ia pun harus dilarikan ke rumah sakit setelah bertukar jigong dengan pacarnya yang habis makan pedas. Aduh, gimana ceritanya? Selain melayani langsung, ia juga melayani konsultasi via online. Dan akan kita ketahui salah satu pasiennya bernama Rolly Polly. Tak berselang lama, tampak Mbak Gilny sedang marah-marah di sekretariat apartemennya. Ia nggak menyangka harga sewa naik $100.000 gara-gara ada orang baru yang akan masuk dan rela membayar itu dengan sombongnya. $100.000 doang mah murah ya kalau di sini. Dolar, Cok. Orang itu bernama Mas Wang. Berkebalikan dengan Mbak Gil, ia adalah seorang dokter ahli serabi lempit yang bisa membuat pasiennya terasa seperti masih suci. Kekesalan Mbak Gil pada Mas Wang bertambah setelah pagi indahnya terganggu dengan suara Wang yang sedang ngebor tembok dan juga tetangganya Siti yang terlalu bersemangat dalam bercocok tanam. Mbak Gil yang sedang menerima paket sekotak penuh kondom bertemu dengan Wang. Kesempatan ini diambilnya untuk memaki Was Wang. Namun tidak kunjung mendapat respon baik, ia pun mengejek rudal Wang yang terlihat sangat-sangat mini. Mini. Hari berganti, Mbak Gil sedang menerima konsultasi dari pasien online-nya, Rolly Polly. Ia mengeluh bahwa selama ini ia tidak bisa terangsang pada wanita. Belum sempat dijawab, tiba-tiba HP Mbak Gil berdering. Ternyata malam ini pripiannya mengajaknya makan malam. Hati Mbak Gil pun melayang-layang terbang jauh ke angkasa. Malam yang dinanti telah tiba. Mbak Gil disambut senyuman manis pripiannya. Ia pun sudah menyiapkan kata ya saat ia ditembak. Tapi ternyata pripiannya ini meminta Mbak Gil untuk membantunya sunatan karena ia akan menikah. Mbak Gil yang terlalu tegang pun tanpa sadar menjawab ya. Belum sunat dong. Dan betapa terkejutnya Mbak Gil saat melihat rudal mantan pripiannya ini sebesar mimpi yang tak pernah bisa tercapai. Meski ia tidak bisa memiliki hatinya, setidaknya Mbak Gil sepakat dengan asistennya untuk memperpanjang durasi operasi agar bisa menikmatinya. Setelah selesai bermain-main dengan rudal mantan pripiannya, Mbak Gil pun langsung pulang. Namun sayang, ia tidak dapat tempat parkir karena mobil Siti dan Mas Wang memakan tempat untuk 3 mobil. Mbak Gil yang terus berusaha menelpon Mas Wang tidak juga mendapat jawab. Ia memutuskan untuk mendatangi kamarnya. Namun bersama dengan itu, Mas Wang pergi keluar mengambil paket. Mbak Gil yang sudah kesal pun langsung masuk kamar Mas Wang yang terbuka. Tak lama berselang, Mas Wang masuk sembari membawa obat ngaceng kenceng. Niat hati hendak melabrak, tiba-tiba Mas Wang membuka pakaiannya. Mbak Gil pun langsung bersembunyi. Mas Wang yang belum tahu kehadiran Mbak Gil dengan santai yang menggosok rudalnya dengan sambil nonton OVJ. Tentu aja dong, Mbak Gil salah sangka. Dengan sangat berhati-hati, Mbak Gil berusaha untuk pergi. Namun sayang, Mas Wang juga telah menyelesaikan ritualnya dan berdiri. Wajah Mbak Gil dan rudal Mas Wang pun saling bertatap-tatapan. Mereka saling berteriak, "Oh, ini gimana ini?" Dan Mbak Gil lari keluar. Sementara itu di tempat lain, Siti dan fotografernya yang suka main pedang-pedangan terus mengorek informasi agar bisa bercocok tanam dengan Mas Wang. Sepertinya sawah Siti ini memang selalu basah. Kembali ke Mas Wang, ia telah mendirikan klinik baru yang berada tepat di sebuah klinik Mbak Gil. Dan baru ia menyadari bahwa Mbak Gil adalah dokter konsultasinya selama ini. Ternyata Mas Wang ini adalah Rolly Polly.
Tak berselang lama Mbak Gil datang. Sejak saat itulah mereka menjadi sering cekcok dan saling sindir. Tak disangka, Mas Wang juga mendatangi warung jamu yang sama dengan Mbak Gil. Ia pun terpaksa duduk semeja dengan Mbak Gil dan tentu saja cekcok kembali terjadi. Hingga tanpa sengaja, Mas Wang menumpahkan makanan di gunung kembar Mbak Gil sebelah kiri. Mas Wang yang berniat baik langsung mengelapnya, tapi dengan tegas Mbak Gil menamparnya dengan wajan. Niat baik kadang tidak disambut baik. Baik kadang juga enak-enaknya kok. Nggak habis di situ, Mas Wang yang niat baik meminta maaf tiba-tiba terpleset dan tak sengaja melorotin roknya Mbak Gil hingga bokong palsunya terlihat. Dan kali ini sepatu yang bersarang di wajah Mas Wang. Sore harinya, Siti sedang berbelanja di Indomaret sembari teleponan dengan fotografernya membahas Mas Wang. Dan betapa beruntungnya ia, Mas Wang juga belanja di sana. Tanpa ragu, Siti langsung tancap gas. Tadinya Mas Wang tidak tertarik, tapi setelah ada Mbak Gil, Mas Wang pun pura-pura mesra dan membantu Siti berbelanja. Selesai belanja, Siti terus mencoba agar Mas Wang bertahan di kamarnya dengan memasak. Terlihat di sini betapa agresif dan betapa basahnya sawah milik Siti. Namun Mas Wang tidak tertarik. Nggak dulu, Dek. Yosu. Hari-hari terus berganti hingga tiba hari Siti kembali menelpon Mas Wang untuk mengajak makan malam. Mas Wang pun dengan ragu mengiyakannya. Ia kemudian tanya nih sama Siti apakah ia sedang berolahraga. Dan Siti pun menjawab iya, padahal ia sedang bercocok tanam. Mas Wang akhirnya bertemu dengan Siti. Namun karena tabah imannya, Mas Wang langsung meninggalkan Siti yang sawahnya sedang becek-beceknya. Nggak dulu, Dek. Yosu. Di perjalanan pulang, Mas Wang bertemu dengan Mbak Gil yang hampir dihajar karena mabuk di warung jamu kaki lima. Ia terpaksa mengaku sebagai pacar Mbak Gil untuk melindunginya. Dan Mas Wang pun rela menerima hantaman dari para lawan Mbak Gil ini. Singkat cerita, Mbak Gil terbangun di kamar Mas Wang. Betapa terkejutnya ia melihat banyak bercak darah di kasur. Ia yang mengira telah mendapat program tanam paksa pun langsung menyerang Mas Wang. Namun tiba-tiba ia keinget kejadian semalam dan ia langsung pergi karena malu. Mas Wang terus terbayang-bayang saat menolong Mbak Gil di kamarnya. Saat akan berdiri, Mas Wang tiba-tiba terjatuh karena rudalnya nyangkut di meja. Dan inilah pertama kalinya rudal Mas Wang dapat berdiri dengan kokoh lagi. Tak disangka, Mbak Gil diserang oleh owner serabi lembit yang tidak terima rudal suaminya diperbesar. Mas Wang dengan cepat langsung menolong dan lagi-lagi ia harus menerima hantaman dari ulah Mbak Gil. Mbak Gil berterima kasih dan meminta maaf pada Mas Wang. Ia pun bertanya, apakah Mas Wang tidak malu dihajar owner serabi lembit. Mas Wang berkata bahwa ia hanya ingin melindungi. Kata-kata ini terus terbayang di hati Mbak Gil. Malamnya, Mas Wang membantu Siti mengganti lampu di kamarnya. Siti memanfaatkan kesempatan ini untuk segera nemplok di pangkuan Mas Wang dan bergoyang. Namun, kali ini Mas Wang berkata jujur bahwa ia impoten. Siti yang baik hati pun dari hari demi hari terus mencoba agar rudal Mas Wang dapat berdiri kokoh dengan cosplay berbagai macam karakter. Rolly-Polly pun juga terus berkonsultasi pada Mbak Gil, tapi semangat rudalnya tidak juga muncul. Siti yang sudah tidak tahan akhirnya bercocok tanam dengan pacarnya di mobil pinggir jalan. Singkat cerita, hubungan Mas Wang dan Mbak Gil semakin dekat. Mereka dinner sembari menyaksikan kembang api. Mbak Gil pun semakin bahagia karena ia dapat telepon ayahnya besok akan datang. Namun saat akan pulang, lagi-lagi Mas Wang terjatuh karena rudalnya tersangkut di meja. Nyangkut terus dari tadi deh. Kui kedira kayak menamu. Maaf, Bang. Esok harinya, Mbak Gil dengan semangat datang ke restoran. Namun ternyata ayahnya tidak hadir karena ada jumpa pers di Amerika. Ia pun langsung meluapkan amarah itu pada ibunya karena selama ini ia jadi dokter kronologi. Urologi ya, urologi nggak nih? Kontol gitu. Apa sing sekontol itu? Ya gitu. Ya dia tuh jadi dokter urologi hanya untuk ayahnya ini. Malamnya ia curhat pada Mas Wang dan tanpa diduga tiba-tiba Siti datang menyampaikan impotensi Mas Wang. Mas Wang yang malu segera pergi karena sebelumnya Mbak Gil mengolok-olok pria impotensi. Mbak Gil yang merasa bersalah dengan bergegasnya menyusul Mas Wang. Namun Mas Wang justru berkata bahwa ia saat itu tidak ingin melindungi Mbak Gil. Ia hanya tidak bisa bercocok tanam. Dan kini ganti Mbak Gil yang marah. Tapi Mas Wang terlanjur cinta. Ia mencium Mbak Gil dan masuklah ke rumah sakit karena Mas Wang habis makan pedas. Kesedihannya semakin memuncak. Ia kini tak pernah lagi bersinggungan dengan Mas Wang bahkan menutup kliniknya.
Tak lama kemudian, ibunya datang dan meminta agar ia menghidupkan televisi. Ternyata, sedang ada talk show dengan ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa ia ingin mewariskan ilmu dan menghargainya sebagai dokter urologi kepada putrinya tercinta. Mbak Gil terdiam haru. Tak lama berselang, tetangga apartemennya ada yang hendak melahirkan. Mbak Gil pun bergegas menolong dan meminta bantuan Mas Wang sebagai ahli. Namun selama berada di dalam ambulan, Mas Wang terdiam kaku mengingat trauma kegagalannya hingga berakhir kematian. Ya tapi kan terakhirnya kan mati juga. Oh iya benar. Sebelum dia trauma. Oke. Kok protes wae? Maaf bang. Mas Wang terbangun dari lamunannya berkat Mbak Gil. Dengan sekuat tenaga, ia turun tangan membantu ibu itu hingga melahirkan. Betapa bahagianya Mas Wang, namun Mbak Gil tiba-tiba telah menghilang. Mas Wang mencari Mbak Gil namun tidak kunjung mendapat respon. Hingga akhirnya ia menggunakan toa untuk berbicara dari lantai bawah ke arah kamar Mbak Gil. Di sana, Mas Wang menyatakan cintanya. Ia pun juga mengaku bahwa Mbak Gil mampu membangunkan rudalnya yang sudah 7 tahun tertidur. Ia pun juga mengakui bahwa ia adalah roli poli selama ini. Mbak Gil bergegas turun. Ia menerima cinta Mas Wang dan menerima anting Mbak Gil yang selama ini Mas Wang simpan saat mabuk, dan mereka pun berciuman ditonton para tetangga apartemen tanpa masuk rumah sakit. Viral. Film kisah cinta Mas Wang dan Mbak Gil berakhir dan Mbak Gil pun melahirkan dan ayahnya akhirnya datang ke sana. Dan tak lupa mereka rajin bercocok tanam. Ya ampun, sungguh pasangan yang sangat romantis. Ya satunya itu ahli urologi, ahli-ahli apa jenenge perudal-rudalan batang-batang singkongan gitu, ahli memperbesarkan. Yang satunya ahli dalam memproses serabi lempit. Jadi kayaknya setiap hari itu mereka bisa proses supaya kerasa seperti pengantin baru gitu ya. Ya tapi kan emang pekerjaannya gitu. Ya maksudnya kan itu kan bisa dimodifikasi sendiri sama suaminya, istrinya bisa modifikasi suaminya gitu toh. Oh iya, siapa tahu kan si cewek ini bisa merubah manuk suaminya jadi bentuk apa gitu, bentuk lampu tidur apa bentuk celengan. Iya gak sih? Kalau celengan berarti yang dimasukin. Nah iya itu kan ada lubangnya kan segaris sebenernya. Lubangnya kan segaris gitu. Tapi entahlah itu apa teknologi sudah bisa sampai membuat hal itu, entahlah. Oke, mohon maaf semuanya apabila omongan ini agak jorok, dan apabila kalian nggak paham tadi apa yang diomongkan oleh Sukonto ini, wajar aja karena pasti akan banyak sensor. Oke, kita masih menjadi anak yang baik di sini. Om masih menjadi anak yang baik, dan di Sukonto juga masih ada anak jiwa-jiwa baiknya juga masih ada. Jadi kita akan bahas film-film bokep berikutnya di film berikutnya. See you, dadah. Bye bye, stay safe, jaga kesehatan ya.